Layar saya kelihatan nggak? Oh, saya nggak kelihatan ya? Layarnya bisa kelihatan. Oke, selamat malam teman-teman yang sudah hadir pada malam ini. Karena di sini gangguan cuaca ya, hujannya cukup deras sekali. Saya khawatir bahwa suara saya kurang jelas ataupun tampilan screen di sana kurang jelas. Oleh karena itu saya pelan-pelan saja ya. Saya pelan-pelan saja. Nanti kalau ada gangguan tolong diinformasikan ke saya ya. Oke, semuanya clear ya. Suara clear, layarnya clear ya. Suara clear, layarnya clear ya. Oke, kalau begitu kita tanpa berlama-lama kita lanjut saja ya. Topik kita pada malam ini adalah tentang transaksi menggunakan garis. Topik kita pada malam ini adalah transaksi menggunakan garis. Ini adalah topik yang sangat sederhana, sangat mudah, dan sangat powerful kalau kita terapkan di dalam transaksi kita. Oke. Oke, bersama saya Adi Pangestu, analis dari Hot Forex Indonesia. Namun sebelum kita masuk kepada materi, saya perlu ingatkan kembali bahwa Forex adalah perdagangan produk yang dengan daya ungkit memiliki tingkat risiko yang tinggi atas modal yang kita gunakan untuk bertransaksi. Oleh karena itu, sebelum melakukan transaksi, lakukan dulu cross-check rasio risiko yang kita ikhlaskan kalau terjadi kerugian. Perlu diingat bahwa transaksi forex adalah bisnis probabilitas, bukan bisnis kepastian. Yang pasti di sini adalah rugi. Oleh karena rugi bersifat pasti, maka itu harus kita kalkulasikan. Karena itu bisa kita handle. Nah, ketika benar di dalam posisi, maka maksimalkan keuntungan itu. Itu yang perlu dicatat dan diingat. Karena tugas seorang pedagang adalah menjaga modal terlebih dahulu. Oke, kita memasuki trend line. Jadi di dalam webinar ini saya tidak terlalu banyak menyiapkan template, tetapi nanti kita akan masuk kepada MetaTrader supaya lebih detail penjelasan yang saya sajikan pada malam ini. Karena kalau saya membuat template semua, agak-agak merepotkan juga karena saya buat template yang hanya yang pokok-pokok saja, tetapi saya akan menjelaskan detailnya di dalam MetaTrader supaya bisa saya coret-coret ya. Oke, sebelum saya mendefinisikan garis tren, kita perlu mengidentifikasi apa itu garis, apa itu line ya. Jadi sebuah garis ditarik dengan menghubungkan dua titik. Titik pertama dan titik kedua. Oke. Jadi sebuah garis ditarik dari titik pertama ke titik kedua. Di dalam lingkup analisa teknis,
poin-poin ini biasanya merupakan harga tertinggi dan harga terendah. Jadi signifikansi garis tren berbanding lurus dengan kepentingan titik pertama dan titik kedua. Jadi signifikansinya adalah menghubungkan satu titik harga terendah dan harga tertinggi. Garis tren ini mewakili psikologi pasar, khususnya psikologi antara pembeli dan penjual. Jika garis tren ini miringnya ke atas, artinya buyer memegang kendali. Jika garis tren miringnya ke bawah, berarti seller yang memegang kendali. Selain itu, sudut atau kemiringan dari garis tren yang sebenarnya dapat menentukan apakah pasar itu sedang optimis, apakah pasar itu sedang pesimis. Jika pasar berada di garis miring yang ke atas seperti pada template ini menggambarkan optimisme pasar. Tetapi kalau garisnya malah dari titik tertinggi dihubungkan ke titik terendah, itu menggambarkan pesimisme dari pasar. Nah, itu definisi dari garis ini ya. Jadi garis ini menggambarkan atau mewakili psikologi pasar. Karena kita melihat kecenderungan di sini. Nah, di dalam penarikan garis, kita juga bisa didasarkan pada sudut. Sudut derajat kemiringannya ya. Biasanya sudut kemiringan suatu grafik itu yang bagus itu adalah 45 derajat. Yang bagus ya, adalah 45 derajat. Kalau 45 derajat itu biasa menggambarkan tren yang positif. Tapi pada gambar ini trennya hanya memberikan bias sudut 25 derajat. Nah, biasanya ini menggambarkan tren yang agak lemah. Tetapi apabila garis tren ini memiliki sudut di atas 45 derajat, 50 atau 60, itu menggambarkan ekstrimnya suatu tren. Dan biasanya tren demikian tidak akan bertahan lama. Oke, jadi tren yang baik itu adalah antara 40 sampai 45 derajat dari sudut kemiringannya ya. Jadi untuk menggambarkan garis tren ini dapat dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda. Jadi kita bisa menggambarkan secara horizontal garis lurus mendatar, atau kita bisa menggambarkan dengan vertikal, atau kita menggambar secara diagonal. Jadi dapat difungsikan dalam berbagai bentuk yang kita gambar di dalam grafik. Jadi kalau untuk mengidentifikasikan suatu tingkat support resisten, kita bisa menarik secara horizontal seperti ini. Jadi ini untuk menggambarkan support resisten secara horizontal. Oke. Nah, secara diagonal atau berdasarkan sudut atau berdasarkan dua titik terendah, ini adalah untuk menggambarkan minat pasar. Biasnya ya, sudut kemiringan itu menggambarkan bias, menggambarkan minat dari pasar ini cenderungnya lebih optimis ke atas atau malah pesimis ke atas. Jika kita menggambar garis secara vertikal lurus, biasanya itu adalah untuk mengidentifikasi momen-momen dalam waktu. Biasanya itu berkaitan dengan siklus harga ya. Nanti saya tunjukkan di dalam MetaTrader. Biasanya untuk menggambarkan siklus harga ya, ada waktu-waktu dan momen-momen tertentu yang terkait itu kita membutuhkan garis lurus. Jadi kita dapat menentukan atau memetakan garis tren pada suatu sudut. Seperti yang kita lihat di sini, saya ini membuat bias sudut 25 derajat di sini. Seperti apa ya? Jadi kemiringan ini
punya makna, punya arti tentang minat pasar yang sedang berlangsung. Sebenarnya tidak ada cara yang salah untuk menggambarkan garis tren. Itulah sebabnya garis tren adalah alat yang sangat sederhana dan penting. Jadi kalau garis trennya mewakili pasar yang bullish, berbanding dengan psikologis dari pasar bearish. Jadi garis tren menunjukkan optimisme ataupun pesimisme pasar. Garis tren yang horizontal itu bisa kita fungsikan untuk melihat resisten dan dukungan. Garis tren vertikal, kalau kita buat garis lurus, itu adalah untuk mengidentifikasi momen dan waktu. Dan sedangkan garis tren diagonal adalah untuk mengidentifikasi tren dan harga. Oke, selanjutnya dalam tampilan grafik ini adalah garis tren line secara diagonal. Saya mengukuhkan 2 titik di sini. Titik 1, titik 2 untuk mendapatkan titik 3. Nah, pada poin ini di garis titik 3 ini biasanya merupakan zona krusial antara berbalik ke atas atau dia breakout berbalik ke bawah. Jadi sentuhan ketiga ini pada umumnya adalah sentuhan yang krusial antara berbalik arah atau tembus ke bawah. Nah, secara dinamis garis tren ini menggambarkan tingkat support. Secara dinamis ya. Karena menurut saya harga itu lebih bergerak dengan sudut kemiringan dibandingkan dengan secara rata, secara horizontal. Lebih banyak miringnya juga ke atas. Miringnya juga sering lebih banyak ke bawah. Maka dia berfungsi sebagai bias kecenderungan tren, juga sebagai tingkat support maupun resisten secara diagonal. Oke, ini penarikannya kita cukup menghubungkan 2 titik tertinggi atau titik terendah ya dalam penggambarannya. Jadi fungsi kita adalah untuk mencari poin yang potensial sebenarnya untuk memasuki suatu transaksi. Gitu ya. Pada bagian bawah kita mencari potensial dukungan yaitu support, pada lantai atas kita mencari potensial untuk tahanan atau resistansi. Nah, selanjutnya suatu garis tren itu bisa kita duplikat. Apabila kita menghubungkan 2 titik terendah seperti ini ada 1, ada 2, ada 3. Nah, garis tren ini bisa kita duplikat dengan jarak dan skala yang berbeda, tetapi memiliki bias yang memiliki sudut yang sama. Seperti ini ya. Ini low, 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 di sini high, high. Ketika dia tembus, maka akan menjadi support dinamis. Nah, dengan sudut kemiringan yang sama kita bisa naikkan di sini untuk mendapat titik pantulan kembali. Atau kita naikkan lagi seperti ini untuk mendapatkan titik pantulan. Nah, ini adalah duplikasi secara paralel. Ini mirip-mirip seperti channelnya Fibonacci ya. Tapi kita tidak berdasarkan persentase, kita hanya berdasarkan high dan low-nya untuk mendapatkan jarak transaksi, ruang harga untuk proyeksi kita ke depan. Ini harganya kalau sentuhnya mau kemana, kira-kira seperti itu. Tapi nanti untuk lebih jelas saya tetap masuk ke dalam MetaTrader ya, karena ini sifatnya sangat terbatas. Nanti akan saya bahas satu-satu di dalam grafik. Saya jelaskan dulu satu persatu di dalam template-nya ya. Nah, selanjutnya ini duplikasi ya. Kemudian kita melihat cara penarikan yang kedua, kita bisa menghubungkan titik suatu high dengan titik terendah seperti ini. Kemudian kita duplikat untuk mengambil titik high yang kedua. Di sini untuk garisnya. Jadi yang kita intip adalah penjebolan atau breakout-nya di
garis trend yang kita pindahkan duplikasi dari high dan low. Jadi saya tidak mengambil dari high atau low ya. Jadi saya mengambil dari high dan low. Kemudian kita duplikasi ke arah sini, terjadi breakout, berarti di sini sudah terjadi pergeseran minat. Contoh berikutnya seperti ini, dari high ke low. Jadi saya tidak mengambil high dengan high ya, atau low dengan low. Jadi saya mengambil titik high dan low. Baru kita duplikat dengan jarak pergeseran untuk titik high-nya berikutnya, supaya kita mendapatkan poin pada titik breakout di sini menandakan pergeseran minat. Nah, kalau teman-teman yang pernah mengunjungi channel YouTube saya ada satu sistem transaksi menggunakan garis tren 02 dan 04. Nah, itu sangat bagus sekali, tetapi di dalam webinar ini juga akan saya jelaskan mengenai 02 dan 04 ya. Nah, jadi kita hubungkan titik high dan titik low, kemudian kita geser trendline tersebut pada zona ruang harga ya, selisihnya ya. Ada high enggak? Itu yang kita geser untuk mendapatkan zona breakout untuk entry. Jadi agak sedikit berbeda ya dengan penarikan garis-garis trend yang kita ketahui. Pada contoh berikutnya, teman-teman bisa melihat di sini, ini juga hubungkan titik low dengan titik high di sini. Kemudian saya geser ke sini untuk mendapatkan jarak kisaran kemiringan, sudut kemiringan. Nah, pada poin ini adalah menunggu. Penting sekali pada zona ini, kita lihat di sini ada breakout dan harga cenderung untuk melanjutkan ke bawah. Nah, kemudian ada model penarikan triple fund. Jadi kita menghubungkan titik low dengan titik low dengan, jadi ini bertumbuh pada satu titik ya, satu titik yang potensial. Kemudian kita menghubungkan titik low dengan titik low seperti ini. Ini adalah model penarikan trendline triple fund gitu ya. Walaupun bisa lebih seperti ini ya. Jadi kita berpusat pada satu poin penting yang krusial. Kita tarik dari sini ke sini, low-nya, 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 low-nya. Nah, di sini ada 4 garis, sementara pada bagian bawah ada 3 garis. Yang dimaksudkan dengan triple fund ada yang 3 garis, yaitu di mana garis yang paling bawah dalam contoh ini menjadi poin yang paling krusial. Di garis ketiganya ya, untuk menandakan bahwa harga turun. Di poin ketiganya ya, di garis ketiganya. Sementara yang di sini sudah quarter ya, sudah 4 kali di sini. Di 4 kalinya baru terjadi breakout di sini. Jadi kita fleksibel aja ya, nggak usah terlalu kaku karena ini tidak ada yang baku di sini. Karena minat itu nggak bisa dibakukan. Minat pembeli dan penjual nggak bisa kita bakukan, mesti 3 kali atau 4 kali. Mungkin bisa aja lebih dari itu ya. Jadi kita dituntut untuk fleksibel di sini. Oke, itu beberapa bahasan yang saya gambarkan di dalam template, tidak terlalu banyak karena pada webinar mendatang saya akan masuk kepada prinsip gelombang dengan trendline ya. Jadi saya bagi supaya materinya tidak menumpuk dan fokus kita bisa lebih jelas di sini. Oke. Kita ke MetaTrader langsung ya. Oke, saya mengambil dari USD Kanada ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan time frame berapapun. Jadi tidak ada patokan ya, mau mesti menggunakan time frame berapa. Tetapi di dalam analisa menggunakan trendline, kita bisa memaksimalkan trendline itu. Jadi kita bisa aja menariknya dari titik rendah bulanan untuk melihat suatu tren. Kemudian kita berangsur ke weekly juga boleh,
ke daily juga semakin diperkecil itu akan memberikan satu pandangan yang lebih signifikan tentang suatu tren ya. Oke, saya mulai dari pound sterling aja ya. Pound sterling terhadap yen. Nah, di dalam template yang pertama dari yang saya buat di situ adalah menghubungkan titik tertinggi dan titik terendah. Jadi kalau demikian apakah ini seperti zigzag? Ya bisa dibilang seperti itu ya, karena fungsi dari zigzag itu adalah juga mengambil poin plotnya itu dari tertinggi dan terendah. Seperti ini kan. Nah, garis tren itu menggambarkan psikologi dari pasar. Jadi kalau dia cenderung naik ke atas, berarti ini trennya lebih cenderung ke atas. Dan kalau dia miringnya ke bawah, tetapi dengan sudut kemiringan yang lebih curam, biasanya harga juga akan mantul dengan cepat. Nah, ini adalah penggambaran dari melihat dominasi dari pasar. Nah, tentu saja ini teman-teman bisa nanti untuk mengkalibrasi penggambaran tren ini berdasarkan untuk retracing ya, untuk pakai Fibonacci juga boleh seperti ini untuk mendapatkan sudut kemiringannya. Nah, yang kita geser-geser tadi tentang penarikannya itu bisa kita fungsikan seperti ini ya. Jadi kita menghubungkan titik high dengan titik low, atau kita mulai dari sini titik high ke titik low seperti ini. Jadi kita bisa geser ke samping, ambil kira-kira harga tingginya ya, harga tingginya rata-rata. Nah, kalau dia terjadi breakout dari trendline ini akan menjadi satu indikasi awal bagi kita kemungkinan besar harga akan mengalami perubahan. Jadi penembusan dari garis tren yang kedua. Yang ini ya, penembusan garis tren kedua. Jadi di sini harus kita cermati karena ini saya tariknya di daily. Nah, teman-teman bisa nanti untuk ke 4 jamnya misalnya sini. Oke. Udah breakout kemudian dia retest di sini. Nah, penarikan Fibonacci sebelum terbentuknya harga-harga di sini bisa kita tarik dari titik sudut ini ke titik ini ya. Jadi kita mengambil kira-kira jatuhnya di pantulan garis trendline yang sudah dia breakout, bisa aja di 50 atau 61. Oke. Nah, sementara yang nomor 2 di sini, nah kita tadi saya menghubungkan dari titik terendah di sini. Oke. Oke, di sini ya. Nah, ini juga bisa digeser seperti ini ya. Jadi ada ruang yang terpisah di sini, ya jarak kisarannya. Kalau dia terjadi breakout seperti ini menandakan momentum yang memudar dari kenaikan dari sebelumnya. Jadi kemungkinan besar akan terjadi retracing. Nah, untuk garis ini bisa menjadi garis median ya. Garis median adalah garis tengah. Jadi teman-teman juga bisa tarik ke sebelah bawah seperti ini. Dan untuk sebelah atas juga oke. Seperti ini ya. Jadi kenapa rata-rata harga bergerak di dalam ruang garis yang kita buat? Karena ini akan menjadi satu patokan yang secara tidak sengaja di dalam transaksi pedagang-pedagang memang membuat satu siklus harga yang kurang lebih memiliki sinkronitas yang kurang lebih sama. Jarak kisarannya ya kurang lebih sama. Nah, sehingga ini kita bisa fungsikan yaitu untuk mencari titik-titik perubahan minat atau pergeseran minat di sini seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa tandai bahwa di sini terjadi apakah garis gelombang ini bisa kita tarik dari sini ke sini. Seperti ini. Untuk kepentingan time frame yang lebih kecil itu valid ya, tidak menjadi masalah karena kita bisa cara. Jadi nggak ada ketentuan yang baku seperti ini. Oke. Jadi setiap harga yang menjebol garis itu menandakan satu indikasi awal bahwa ini kemungkinan besar terjadi pergeseran minat yang tadinya jual sekarang sudah menjadi
beli. Pada poin yang kedua, kita bisa tarik dari sini titik terendah ke titik tertinggi di sini. Saya sesuaikan dengan template yang pertama ya di dalam PowerPoint tadi. Nah, teman-teman bisa geser ke sini. Geser ya secara rata ke sini. Kemudian menunggu di sini apakah akan terjadi pergeseran minat dari beli menjadi jual. Bisa ditambahkan secara diagonal untuk mendapatkan tingkat support resisten seperti ini. Breakout kita sell misalnya, pantul lagi, ini adalah retest untuk lakukan sell kembali, itu boleh saja. Oke, selanjutnya kita juga bisa tarik dari sini untuk mendapatkan poin sentimen negatif dari penurunan seperti ini. Oke, jadi di sini terjadi breakout. Kita bisa tambahkan pada bagian bawah untuk garis trendline secara datar untuk mendapatkan zona potensial untuk dukungan atau support untuk melakukan entry. Jadi sangat fleksibel ya. Jadi ini yang tipe pertama. Tipe yang kedua adalah menghubungkan titik tertinggi dengan titik tertinggi dengan titik tertinggi seperti ini. Titik tertinggi dengan titik tertinggi seperti ini. Nah, ini juga bisa kalian duplikasi seperti ini lagi. Oke. Jadi yang pertama adalah menghubungkan titik tertinggi dengan titik terendah untuk duplikasi pertama. Kemudian yang kedua adalah titik tertinggi dengan titik tertinggi baru diduplikasi berdasarkan jarak kisaran ruangnya ya untuk mendapatkan zona entry nantinya di sini kalau terjadi breakout misalnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, pada bagian sini kalau kita mau mencari titik tertinggi, ini titik terendah, ini titik tertinggi pada template yang pertama, bisa kita lakukan seperti ini. Oke, bisa kita lakukan seperti itu ya. Jadi harga akan bergerak di antara kisaran ruang harga yang kita tarik. Jadi spot entry perubahan reversal akan terbentuk di sini. Oke, itu secara mengambil titik poin dari harga terendah ke harga tertinggi. Tetapi kalau tidak mau cara pengambilannya seperti ini, maunya mendapatkan harga titik terendah dengan titik terendah seperti ini, itu juga tidak masalah ya. Nggak ada aturan yang mengikat di sini. Jadi ini menghubungkan titik low dengan titik low untuk mendapatkan breakout di sini. Oke, untuk bagian atas bisa kita tarik seperti ini untuk mendapatkan pantulan lanjutannya ya. Saya hilangkan dulu yang pertama. Ini model penarikan yang lazim ya. Seperti ini ya. Oke. Nah, di sini bisa tarik dari titik tertinggi terendah ataupun mau menggunakan hanya titik high dengan titik high saja. Jadi ini nggak ada aturan ya. Bisa kita lakukan dengan dua cara seperti ini. Jadi ini bisa digeser ke sini untuk mendapatkan breakout yang di sini karena kita menghubungkan dua titik dua titik harga high di sini ya. Oke, kalau yang pertama mengkonfirmasi adanya breakout, yang di sini juga mengkonfirmasi adanya breakout. Kalau yang ini kita boleh tarik dari titik terendah menghubungkan titik terendah, boleh ya. Kita bisa
lakukan duplikasi seperti ini untuk mendapatkan dua harga. Untuk mendapatkan ruang harga. Jadi ini sangat fleksibel ya, tidak ada aturan khusus yang mengikat di sini. Oke. Saya larikan dulu. Nah, untuk yang duplikasi paralel, saya kasih gambaran ya. Misalnya kalau saya mengambil dari titik low ini ke titik low ini, jadi kita mengambil jarak kisaran dari titik high yang pernah terbentuk sebagai duplikasinya ya. Bisa seperti ini. Ini high, ini duplikasi ya. Dengan jarak kisaran yang kurang lebih sama. Ini adalah duplikasi. Oke, untuk duplikasi ya, trend lainnya. Nah, tadi kan saya sempat singgung ya tentang penarikan trendline 0204 yang bisa kita terapkan di dalam transaksi. Sebenarnya caranya itu kurang lebih sama. Caranya itu kurang lebih sama dan menurut saya ini adalah cara penarikan trendline yang sangat efektif karena itu akan memberikan satu indikasi yang akurat di dalam suatu reversal, perubahan tren. Nah, ini bisa dilakukan seperti ini ya. Jadi penarikan pertama seperti ini. Di sini saya mengambil dua titik tertinggi. Di sini ya, ini adalah high pertama. Kemudian di sini adalah high yang kedua. High pertama, high kedua. Nah, di sini sudah terjadi pembentukan gelombang, yaitu gelombang turun dan gelombang koreksi di sini. Oke, high 1, high 2. Nah, kalau kita hitung gelombangnya ini adalah zona 1, 2, dan 3. Nah, apabila terjadi breakout pada garis trendline ini, kita belum melakukan entry posisi. Walaupun dia breakout di sini, kita belum melakukan entry posisi. Sehingga kita membutuhkan penarikan garis trend yang nomor 2. Kita mengambil dari sudut yang sama, kita menghubungkan mencari titik harga high yang selanjutnya. Yang di sini ya. Nah, sehingga di sini ada dua garis trend line. Oke, ada dua garis trend line. Nah, breakout dari trendline yang nomor 2, itulah yang kita gunakan sebagai signal untuk masuk pasar. Jadi dia mesti breakout garis trend yang nomor 2 ini. Oke, kalau sudah breakout itu menandakan perubahan minat. Saya akan mengambil beberapa contoh supaya bisa lebih masuk ya. Kalau kita mengambil dari sini misalnya sebagai garis pertama, oke, maka kita membutuhkan penarikan garis yang kedua. Karena breakout pada garis yang pertama belum dihitung sebagai signal utama. Oke, jadi kita mesti menghubungkan satu titik low lagi ke titik low yang kedua. Nah, di sini. Nah, di sini memvalidasi bahwa ini harga sudah benar-benar terjadi perubahan minat di sini. Bisa melakukan sell di sini, lebih akurat di sini. Oke, jadi ada dua garis di sini. Contohnya ya, kita ambil contoh yang sekarang ya. Jadi ini bisa diterapkan pada time frame apapun. Nah, misalnya saya menarik dari sudut titik high di sini ya. Nah, di sini kan ada rangkaian high yang baru di sini.
Nah, di breakout candle inilah kita bisa melakukan entry posisi ke atas. Sesudah candle ini bisa lakukan posisi entry ke atas. Jadi kita bisa menggunakan pada time frame apapun ya, selama itu memenuhi syarat. Kita ambil tarik dari titik low, kemudian kita ambil garis yang kedua. Sudah break di sini baru masuk. Nah, biasanya kalau sudah membreak garis yang kedua, itu jarang kena stop loss karena harga sudah jalan. Tetapi kalau kita masuk pada breakout pertama seperti ini, biasanya harga akan masuk lagi kembali ke atas. Jadi ini sangat simple, sangat fleksibel ya. Nah, ada kalanya pada harga low yang nomor 2, habis nomor 2 ini tidak ada low yang nomor 3. Tetapi low-nya tuh lebih ke atas seperti ini. Itu juga bisa kita maksimalkan. Jadi garis pertama ini kita nggak mendapatkan poin harga yang lebih rendah di sini. Biasanya dia tuh pada bagian dalam di sini. Oke, jadi breakout di sini dua-duanya sudah start entry-nya di sini. Itu mengenai garis trendline 2 ya. Jadi ada 02 dan 04. Kenapa disebut 02 dan 04? Karena saya mengambil poinnya seperti ini. Saya menghitung ini sebagai angka 1. Angka nolnya ya. Ini angka 0. Ini angka nolnya ya. Ini angka 1. Ini angka 2. Jadi di sini terjadi satu gelombang, yaitu 0 ke 1, 1 ke 2. Jadi saya menganggap bahwa garis ini adalah garis 02. 0 ke angka 2 ya. 02. Nah, jadi garis ini adalah 02 ya. Jadi di sini titik nolnya. Di sini titik angka satunya. Dan yang kita jadikan low kedua ini adalah 2. Jadi garis ini adalah garis 02. 0 ke 2. Sedangkan garis yang selanjutnya ini adalah mulai dari penarikan spot yang sama ke harga rendah yang selanjutnya. Nah, di sini ada spotnya, ini adalah high-nya di sini adalah high nomor 3 ya. Ini adalah nomor 3. Nah, di sini adalah nomor 4. Sudutnya ya. Spotnya. Ini adalah 4. Sehingga garis kedua itu adalah garis 04. Ini adalah garis 04. Jadi yang menjadi acuan adalah kalau 04-nya di bagian dalam, 04-nya di bagian dalam, bukan di bagian garis luar, itu harus membreakout 2 garis ini. Baru dikatakan valid. Oke? Baru dikatakan valid. Kemudian, biasanya dan pada umumnya, sentuhan nomor 3 ini menjadi sentuhan yang sangat krusial di dalam menggunakan garis trendline. Kadang-kadang itu bisa menjadikan satu momentum untuk mendapatkan point entry yang sangat bagus. Saya kasih contoh ya. Oke, jadi saya menghitung di sini 1, 2. Nah, ketika terjadi di sentuhan yang nomor 3, ini bisa menjadi acuan. Acuan untuk entry turun atau candle-nya close di atas untuk buy. Jadi yang poin ketiga ini sangat penting ya. Kalau terjadi sentuhan nomor 3, itu bisa dijadikan acuan untuk masuk pasar. Seperti ini ya. 1, ini 1, di sentuhan ketiga ya, 2, 3. Nah, sentuhan ketiga kalau ada pola pembalikan itu bisa menjadi satu indikasi signal untuk masuk pasar. Ya, jadi bisa melakukan entry buy-nya di sini. Nah, teman-teman, ini sangat fleksibel. Kita juga bisa menghubungkan titik low ini dengan titik low yang
menaik seperti ini. Jadi ini kita hitung 1, ini 2, ketiga ada pola untuk masuk pasar enggak? Kalau ada seperti ini, rupanya pin bar seperti ini adalah momen masuk pasar dengan harga resiko yang sangat murah sekali. Jadi bisa melakukan entry di sentuhan ketiga, tentunya dengan pola candle ya. Sudah ada tanda-tanda pola penolakan untuk melanjutkan ke atas. Bukannya malah jebol ke bawah. Kalau jebol ke bawah berarti kita maunya sell. Tapi kalau dia cuma mantul bikin shadow, itu tandanya untuk buy di sini. Ataupun dari sini. Oke. Jadi ini 1, ini 2, ini 3. Di sentuhan ketiganya ya, perhatikan. Kalau ada pola untuk sell, ya lakukan sell. Biasanya dia akan hadir dengan pola reversal maupun dalam bentuk pola pin bar ya. Ini untuk sentuhan yang ketiga. Saya memberikan beberapa contoh lagi seperti ini. Nah, ini adalah sentuhan ketiga yang ini menjadi internal trendline ya. Perhatikan di sini 1, 2. Nah, di 3 ini bisa buy nih. Cuma di sini harga tidak valid. Ada pola ya, tetapi polanya ini dalam bias yang lebih cenderung turun daripada naik. Akhirnya ini jebol ke bawah. Kalau sudah jebol ke bawah walaupun dia ke atas, ini adalah potensi untuk melakukan sell dibandingkan dengan buy. Nah, ini bisa nanti diadaptasi lagi dengan penarikan 0204 seperti ini nantinya ya, untuk menguatkan analisa. Jadi ini 02-nya, ini 04-nya. Jadi semakin kuat analisanya di sini. Jadi penggunaan garis trendline-nya ya. Nah, ini juga tetap bisa menjadi pola triple fund yang bisa kita manfaatkan seperti yang tadi dalam template yang saya gambarkan di PowerPoint tadi ya. Ini juga bisa digunakan seperti ini. Menggunakan satu titik dominan seperti ini. Jadi kalau sudah breaknya ke bawah seperti ini ya udah, ini tandanya sudah trennya udah cenderung turun. Oke, kita ke chart yang lain. Jadi nggak satu chart ya kita lihatnya ya. Misalnya kita ke emas ya. Kita coba ya, ke emas ya. Nah, ini bisa kita paralelkan seperti ini. Kita hubungkan titik high ke titik high seperti ini. Nah, kita bisa paralelkan seperti ini, yaitu untuk mendapatkan titik-titik pantulan seperti ini. Kemudian kita paralelkan, duplikatkan ke bawah, mencari titik low-nya di sini, low, low. Oke. Bisa lagi ditambah seperti ini lagi. Nah, ini cara penarikannya ya. Jadi sangat simpel, sangat sederhana. Ataupun ini dari titik low ini kita tarik ke titik low ini. Ini masih bisa kita duplikasikan seperti ini ya nantinya ya. Oh, sorry. Ini high dan low ya. Ini untuk mencari duplikasi untuk breakout punya pada jarak kisaran di sini. Ini akan kelihatan lebih jelas pada time frame yang lebih kecil ya, karena saya gunakan daily. Misalnya kalau kita buka di daily mungkin lebih jelas. Nah, kalau di daily nggak kelihatan, tetapi kalau di time frame yang lebih kecil lebih kelihatan. Titik high dengan titik low. Kita duplikasi paralel seperti ini. Nah, ini bisa dilihat di sini. Menurut saya duplikasi dengan penarikan dari titik high ke titik low baru digeser itu lebih mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan saya menggunakan 0204.
Jadi agak lamban ya. Kalau 02, 04 lebih lamban, lebih terlambat. Pada contoh kasus di sini, ini misalnya saya mendapatkan 02 di sini. Jadi 04-nya saya dapatnya di bawah. Di sini. Di dalam ya. Jadi untuk di sini saya mungkin baru akan masuk posisi pada kisaran di sini. Tapi menggunakan duplikasi yang pertama, dari high ke low, saya geser. Jadi saya udah bisa masuk posisi di sini. Sedangkan menggunakan 02 dan 04, entry-nya lebih terlambat di sini. Lebih terlambat di sini ya. Jadi garis trendline ini hanya sebuah alat bantu yang bisa kita maksimalkan penggunaannya. Jadi kita bisa menghubungkan dari titik terendah ke titik tertinggi. Contohnya bisa seperti ini. Oke, untuk mendapatkan titik pantulan di sini. Oke. Titik pertama, titik terendah ke titik tertinggi, kemudian kita melihat titik low-nya supaya mendapatkan kisarannya ya. Digeser ke sini untuk mendapatkan pantulan di sini. Nah, secara garis lurus itu juga bisa kita lakukan karena saya bukanya di weekly ya, lebih besar lagi. Saya ambil titik low ke titik low seperti ini. Saya tarik ke sini untuk mendapatkan titik high-nya rata-rata di sini untuk mendapatkan spot di sini, pantulannya. Oke. Kemudian apakah ini bisa digeser lagi di sini? Bisa aja, digeser ke sini. Nah, di sini juga terdapat pantulan. Kalau ada polanya yang lebih cenderung turun, ya kita bisa masuk. Oke, saya buka di daily, kelihatan di daily-nya ya, lebih jelas ya. Di daily-nya lebih kelihatan. Oke. Nah, itu tentang bagaimana kita memparalelkan suatu jarak kisaran harga. Jadi bisa kita modif dengan menghubungkan dua titik low seperti ini juga oke, nggak masalah, nggak ada yang melarang ya untuk mendapatkan. Karena rata-rata harga yang keluar dari range yang seperti ini cenderung akan, kalau sudah keluar dari range cenderung akan naik. Itu aja sih gambarannya, gambaran sederhananya kan begitu. Ya kan? Gambaran sederhananya kan begitu. Jadi kalau kita menggunakan jarak kisaran yang pertama seperti ini, di sini baru kita tahu ini keluar dari rel di sini ya. Tapi kalau kita tambahkan lagi, filter lagi di sini, ini juga sudah keluar dalam zona yang lebih kecil. Contohnya misalnya ya. Nah, yang sebenarnya ini bukan sesuatu yang mengherankan. Memang bukan secara kebetulan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pedagang pada periode-periode transaksi sebelumnya memang menciptakan suatu model, suatu fraktal yang akan berulang terus-menerus dengan jarak kisaran yang kurang lebih sama. Kelihatannya secara kebetulan, tetapi panennya itu kurang lebih biasa jatuhnya di situ, gitu ya. Misalnya ini kita hubungan satu titik high, high, high. Ketika dia jebol ini menjadi internal trend line yang kembali berfungsi sebagai support di sini. Kebetulan atau tidak ya, itu yang kelihatan nih ya. Itu yang terjadi, itu yang kelihatan. Oke. Kita tinggal geser untuk memparalelkan duplikasi. Misalnya kita ambil lebih jauh ya, lebih jauh. Saya hubungkan dua titik rendah ini ya. Oke.
ini bukan satu kebetulan bahwa harga akan terhenti di sini. Jadi ini ada sinergi, ada hubungan angka-angka ini ya, rasio-rasio harga ini akan suatu saat pasti akan bertemu. Jadi tidak usah heran ada berbagai macam metode di dalam analisa. Ada yang pakai Fibonacci atau hitung kancing, itu juga kadang-kadang ada kebetulannya di situ ya. Ya memang begitu adanya, karena kumpulan dari opini dan persepsi pedagang masa lalu itu masih berimbas pada apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Itu nggak bisa dilepaskan. Selalu punya koneksivitas ya. Ini saya membuat beberapa gambaran ya. Beberapa contoh ya, bahwa memang harga itu bergerak dalam satu kisaran harga. Dan itu akan terjadi pemantulan sehingga garis dari trendline ini akan berfungsi sebagai support dan resisten pada suatu saat nantinya. Oke. Jadi nanti teman-teman bisa aja menggariskan dengan berbagai cara ya. Yang bisa menghubungkan titik terendah dengan titik terendah untuk mendapatkan pantulan di poin ketiga, keempat, dan kelima, ataupun menggunakan titik high untuk mendapatkan jarak kisaran. Ini range harganya mau kemana nih? Misalnya kita menghubungkan dua titik ini ya, dua titik high ini, high dengan high ini, maka kita akan minimal mendapatkan satu gambaran ke depan bahwa harga ini kalau terjadi kenaikan akan jatuh di kisaran sini. Itu contoh ya, suatu contoh ya. Karena tidak ada yang baku di dalam harga itu nggak ada yang baku di sini. Semuanya tuh memiliki probabilitas, kemungkinan dan kemungkinan. Oke, masih ada sedikit sisa waktu. Jadi bagi teman-teman yang sudah mengikuti dari awal, ini kira-kira ada yang mau dipertanyakan nggak? Atau ada yang mau di-sharingkan nggak? Supaya kita bisa sama-sama membahasnya di sini. Oke, jadi boleh secara langsung, juga boleh via chat ya, silakan. Boleh via chat, boleh bertanya silakan. Jadi saya tidak apa. Ini rekamannya ya, rekamannya sih ada, nanti ada rekamannya. Mungkin nanti saya besok atau lusa nanti saya upload di kanal YouTube-nya Hot Forex tuh ada, nanti bisa dilihat. Kalau mereka belum upload juga nanti mungkin saya upload juga di channel YouTube saya di Forex Energy, juga bisa dilihat di situ. Bisa dilihat di antara kedua channel itu ya. Tapi biasa yang official itu di Hot Forex. Kalau dia nggak upload berarti saya yang upload nanti. Oke. Dia uploadnya di channel official Hot Forex. Kalau nanti saya lihat di channel officialnya nggak upload, berarti nanti saya upload ke channel saya. Oke. Ada yang mau bertanya? Cukup paham ya? Untuk topik materi ke depan masih mengenai trendline, tapi lebih kepada gelombang ya, gelombang. Jadi lebih sedikit rumit gitu ya. Nah, ini hanya untuk menambah pengetahuan teman-teman di sini. Tetapi menurut saya kalau kita sebagai trader ya mau menggunakan metode apa saja selama metode itu sangat familiar dengan kita dan menurut kita itu gampang untuk dijadikan alat analisa, ya nggak ada yang salah ya. Semuanya bisa-bisa aja. Mau menggunakan indikator, menggunakan trendline, mau menggunakan alat yang lain itu sah saja. Nggak ada yang salah dengan semuanya itu. Walaupun saya pribadi saya lebih suka menggunakan price action dengan garis trendline seperti ini. Kadang-kadang dibantu seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya? Ini ada yang mau bertanya nggak?
Oke, kita lihat sebentar ya. Di sini, oke. Acuan TP. Acuan TP ya tentu saja bisa. Trendline digunakan untuk acuan TP itu bisa sekali ya. Misalnya ya, saya kasih, ini hanya sebuah contoh ya. Ini hanya sebuah contoh, ini misalnya ini pound sterling nih. Misalnya ya, ini sebuah contoh. Nah ini tadi pagi di broker hot forex ini kan terjadi suatu gap ya. Jadi perlu diingat teman-teman sekalian bahwa gap itu adalah candlestick ya. Jadi kalau terjadi gap jangan dianggap kosong di sini ya. Ini adalah candlestick naik. Jadi jangan dianggap kosong ya. Jadi ini dianggap candle. Kenapa terjadi gap? Berarti di sini terjadi satu permintaan, satu demand yang besar di sini. Oke, jadi ini harus dianggap sebagai candle. Oke. Nah, misalnya ya, konteksnya ya, konteks berdasarkan price action. Nah, misalnya harga naik di sini dengan gap ya. Kemudian saya mendapatkan bahwa harga di sini terdapat satu perhentian pada minggu lalu di sini dan harga ini duduknya di atas. Nah, tentu ini merupakan satu signal untuk masuk pasar, signal buy di sini. Nah, sekarang apakah garis trendline bisa dijadikan acuan untuk TP? Bisa. Nah, teman-teman bisa menghubungkan titik high dengan titik high gini. TP-nya di sini. Targetnya ya. Target TP-nya di situ. Jadi sangat bisa ya. Ini karena ini sentuhan yang ketiga. Kalau sentuhan ketiga di 4 jam bentuk candle yang seperti ini, ya ada kemungkinan terjadi penurunan kembali. Oke, bisa diperjelas misalnya di 1 jam seperti ini. Ini sementara membentuk inside down. Nah, ini adalah inside down ya. Misalnya kalau saya tarik dari titik high dengan high ini, kemudian saya geser seperti ini, kalau nanti terjadi breakout di sini, atau minimal nanti dia membentuk double top misalnya ya, ada koreksi seperti itu. Misal saya lakukan sell, saya bisa menempatkan target saya secara diagonal atau secara horizontal. Saya lebih memilih kepada penarikan secara horizontal untuk mendapatkan target poinnya menggunakan garis trendline secara horizontal. Misalnya saya menganggap ini adalah sebagai support di sini. Oke, tapi kalau dia lolos bisa aja membentuk penurunan yang lebih dalam lagi di sini. Oke, bisa aja ya. Nah, harga kalau mau berjalan tuh jangan kita batasi. Dia bisa aja sampai di sini nanti. Oke, sehingga kalau posisi kita benar, jangan cepat-cepat keluar dulu. Karena itu kemungkinan, probabilitas. Jadi kalau lagi running harga ya biarkan dia jalan dulu. Yang diutamakan dulu adalah resikonya. Jadi kalau saya sih lebih mikirkan resikonya dulu daripada untungnya. Karena resiko itu yang bisa saya handle, bukan. Oke, jadi penampakannya seperti ini ya. Misalnya nanti terjadi penurunan, saya bisa aja memasang target saya di garis ini, atau di garis ini. Jadi resikonya saya bisa taruh di sini. Yang penting rasio risk dan rewardnya itu lebih besar daripada resikonya, rewardnya lebih besar. Ya, saya bisa menempatkan targetnya di sini berdasarkan duplikasi dari garis trendline yang saya buat. Saya mengambil duplikasi dari high ini ya, high ini ke high ini. Baru saya turunkan untuk di titik supportnya ya, titik supportnya di sini bisa sebagai target saya.
atau bahkan harga cuma sampai di sini. Bisa sampai di sini aja. Oke. Tapi kalau dia kuat ya bisa sampai di sini. Nah, berhubung ini sekarang kan khusus untuk pound sterling sendiri kan lagi apa ya? Lagi masih membicarakan kesepakatan perdagangan Brexit, ada atau tidak terjadi kesepakatan. Jadi jika terjadi ketidaksepakatan, itu akan banyak dana investasi asing di Inggris yang akan keluar dari kerajaan Inggris. Dan itu sudah dimulai dari JP Morgan. JP Morgan sudah melarikan dana ya, melarikan dana dari Amerika Serikat. Itu mereka lebih comfort, lebih nyaman untuk berinvestasi di zona euro daripada Inggris ya. Sebelum Brexit ini, Inggris itu merupakan satu negara yang masukkan modal asingnya itu sangat besar sekali, putaran dananya di situ. Dengan adanya Brexit yang tanpa ada kesepakatan itu bisa membuat pendapatan negara itu menjadi berkurang, devisanya berkurang, gross domestiknya berkurang, sehingga bisa berakibat pada penurunan nilai pounds misalnya ya, kalau itu terjadi misalnya. Maka target-targetnya bisa saya tempatkan aja seperti ini. Oke, secara diagonal seperti ini. Karena saya ambil jarak kisaran pergerakan harga. Oke. Oke deh, sampai di sini aja dulu ya. Karena waktunya sudah habis. Jadi materi minggu depan di waktu yang sama, di jam yang sama, itu masih membahas trend line, tapi dari sudut pendekatan yang berbeda lagi. Oke, dari sudut pendekatan yang berbeda lagi. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada malam ini, sudah menyempatkan waktu untuk mendapatkan satu sharingan ilmu tentang trend line, dan saya berharap apa yang sudah disampaikan boleh menjadi satu masukan dan bisa menjadikan alat bantu di dalam menganalisa pasar. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir pada malam ini. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Oke, assalamualaikum dan salam sejahtera buat kita semua.